Pak Prabowo bakal dilantik. Nah, orang-orang di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti bakal banyak banget. Tetapi ada orang-orang yang akan grejokin kepemimpinan Pak Prabowo. Di sisi lain, hubungan Pak Jokowi dengan PDIP sudah berakhir. Tetapi menteri PDIP masih masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Apakah tidak takut akan digrecoki juga? Mari simak videonya. Sapu semua nih. Jangan Pak Luhut bawa orang juga nih gitu misalnya. Ada orang juga bisa berpikir sebaliknya. Jadi menurut saya, tapi secara normatif benar. Apa yang disampaikan oleh Pak Luhut soal itu benar, dan itu usulan yang menurut saya nggak perlu diperdebatkan, memang harus seperti itu. Berarti memang Pak Luhut membaca indikasi banyak orang toksik yang lagi merapat juga ke Pak Prabowo. Saya nggak tahu ya, tapi kan begini, normal aja bos. Ketika ini kekuasaan mau diserah terimakan, saya yakin nih, mungkin yang calon menteri aja sekarang mungkin udah 300 mungkin ada ini. Udah sure juga Bang ya. Maksudnya orang yang bawa nih, si A bawa siapa jadi menteri, si B bawa siapa jadi menteri gitu. Kalau masing-masing dikumpulkan nih, calon menteri ini mungkin ada 300 nih calon menteri ini. Iya kan? Kan di antara itu nggak mungkin juga yang nggak ada bawa pesan-pesan sponsor. Mungkin ada juga yang dititip-titip kan. Nih titipan siapa, nih titipan siapa. Waduh, 300 calon menteri. Nggak banyak banget itu. Bisa aja. Dan itu kan yang harus dinilai oleh Pak Prabowo. Ujiannya Pak Prabowo nanti kan salah satunya itu pertama tuh. Memilah orang-orang yang calon-calon menteri yang sudah lebih dari 300 namanya ini mungkin kan, perhitungan saya kan kalau misalnya Ari ketemu Pak Prabowo ngusul 2 nama, udah 2 nama tuh. Budi nanti ketemu orang, Pak ini bagus Pak jadi calon menteri, udah ngusul 3 nama kan, udah 3. Paten barang Pak. Paten barang Pak, udah 3 namanya. Nah yang kayak kalian nanti levelnya lebih tinggi mungkin bawa 10 nama. Ya nggak mungkin dibuat 300 kan calon menteri jadinya kan gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ini ujian lah. Dari 300 ini mungkin banyak yang bawa pesan-pesan itu, bawa kepentingan itu. Mengerebut kekuasaan itu kayaknya tidak seberat mengelolanya ya Pak. Oh, mengelola tentu lebih berat lagi. Menang itu satu hal, tapi ujian 5 tahun berikutnya isinya ujian aja itu. Dan jangan lupa ketika kita jadi pemerintah, oposisi atau orang yang berseberangan dengan kita tuh nggak perlu cari salah kita. Karena tiap hari ada aja salah kita tuh. Betul. Nggak perlu mereka ngubek riset apa segala untuk mencari salah kita untuk nyerang. Nggak, tiap hari pasti ada aja salahnya. Karena kita ngasih kebijakan kan. Begitu polisi keluar ada yang nggak senang kan. Nih nggak senang ini akan dikapitalisasi nih. Wah berarti ini nggak adil nih gitu. Itu dari segi policy. Ini merugikan orang nih gitu. Yang lain-lain lebih banyak lagi. Yang lain lebih banyak lagi. Jadi ujian tuh panjang lah itu nanti gitu. Nah bicara ujian Bang, ini waktu itu minggu lalu Mr. Q sendiri ada momentum sebenarnya setelah Pak Jokowi dianggap secara resmi udah keluar dari PDI. Dan ini menjelang pemerintahannya Pak Prabowo, transisi kepemimpinan Pak Prabowo sampai Oktober, ini adalah waktu yang tepat juga untuk aklimatisasi bagi para calon-calon menteri yang nanti akan menduduki pos-pos penting. Mumpung Pak Jokowi udah nggak PDI, jadi waktunya mungkin PDI juga untuk bisa geser-geser. Reshuffle kayaknya penting Bang, katanya Mr. Q. Mungkin juga bisa dipilih untuk supaya Pak Prabowo nanti Oktober tuh udah literally gas gitu. Jadi orang-orang yang mungkin akan dipakai lagi oleh Pak Prabowo untuk bisa latihan dulu di 5 bulan sampai 6 bulan sisa masa kepresidenan ini. Gimana menurut Abang? Berarti udah ketahuan dong menteri-menteri Pak Prabowo sebelum waktunya. Ya maksudnya kan gitu tuh. Iya. Kalau misalnya terjadi reshuffle, ini akan jadi menterinya Prabowo, berarti udah GR tuh. Iya. Dan nanti katanya bisa yang masuk itu bakal jadi menteri Prabowo berikutnya. Iya, bisa dievaluasi Oktober Bang. Jadi setengah sur lah. Tapi saya nggak tahu lah ya. Maksudnya menurut Abang sendiri gimana perspektifnya Bang? Saya nggak tahu detail yang soal seperti itu. Tapi kan sampai Oktober tuh tetap kabinetnya Pak Jokowi. Jadi orang-orangnya Pak Jokowi, orang-orang yang dipercaya Pak Jokowi untuk sampai di level itu. Kalau misalnya Pak Jokowi tinggal 6 bulan ini reshuffle orang, nggak nambah musuh buat Pak Jokowi itu. Apalagi misalnya ukurannya bukan ukuran kinerja misalnya, ukurannya semata-mata
politik. misalnya. Apa nggak nambah masalah buat? Ini pikiran saya aja. Kalau saya jadi Pak Jokowi nih, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya biasanya reshuffle orang berdasarkan ukuran kinerja, KPI dan segala macam. Sekarang tiba-tiba nggak ada urusan itu, terus saya berhentikan orangnya. Heboh nggak publik? Di akhir masa jabatan, saya yakin Pak Jokowi itu akan tetap berusaha mempertahankan approval rating. Jadi meminimalkan Musuh. konflik, gejolak, musuh yang kayak gitu-gitu. Itu menurut perspektif saya terhadap hal yang saya pahami tentang Pak Jokowi. Saya bisa saja salah, tapi ya mungkin ada aspirasi seperti itu. Ada aspirasi Ini seperti lebih ke itu. aspirasi, Bang. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin aja ada aspirasi seperti itu, dan bisa saja aspirasi itu kemudian diterima. Tapi menurut saya berapa? Toh yang harus bekerja ini kan kabinetnya Pak Prabowo nanti. Kabinetnya Pak Prabowo biar dibentuk setelah 20 Oktober. Nah. Kecuali ada masalah, betul-betul masalah besar nih. Misalnya PDIP menyatakan kita keluar dari koalisi. Karena ini jelang rakernas. Itu bukan lagi. salahnya Pak Jokowi dong. Ya. PDIP bilang kita keluar dari koalisi, nggak lagi mendukung pemerintahan. Misalnya, ya dia keluar sendiri. Ya terpaksa Pak Jokowi harus ganti dong. Kalau pernyataan talak 3-nya Komarudin Watubun kemarin gimana, Bang? Yang mungkin itu dianggap pernyataan paling strong and bold tentang posisi Pak Jokowi dan Mas Gibran di partai. Gitu. Ya tapi mau berharap apa coba? Mas Gibran kan udah mundur dari partai. Nyuruh suruh mundur nggak? Nggak tahu, mundur nggak deh? Nggak tahu gue, Bang. Ya tahu lah. Kalau sudah berbeda kemarin kan berarti kan sudah bukan bagian dari itu lagi. Nah iya, maksudku Mau ditalak nggak ditalak? Ditegaskan, Bang. Kan Mau ditalak nggak ditalak kan sudah pisah rumah juga. Ya, ini kan soal ini aja. Terus expect apa? Expect nggak ditalak? Atau expect masih mau diakui? Kita kan nggak tahu nih yang kayak gini-gini. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang menggoncangkan. Bukan sesuatu yang menggoncang. Orang semua udah tahu posisinya masing-masing berseberangan, tidak sama. Tapi buat PDIP sampai hari ini masih menjadi bagian dari pemerintahan kan ya. Nasdem juga masih menjadi bagian pemerintahan kok. kan udah akur kawan, Bang. PKB juga masih jadi bagian dari pemerintahan. Udah akur pula, Bang. Ya, ini kenapa kita berpikir nanti nggak bisa akur? Nah, oke, Bang. Itu bisa gini. Akurnya itu dalam konteks begini. Mungkin Ibu Mega sama Pak Jokowi mungkin sulit. Tapi mungkin Bu Mega nggak ada masalah dengan Mas Gibran. Nggak tahu kita. Pak Jokowi nggak ada masalah dengan Bu Puan. Ya kan? Jadi ada hubungan-hubungan yang nggak cuma di atas doang. Kita harus ngelihat juga sampai Satuan ke bawah. tiga ini, Bang. Satuan tiganya harus kita lihat juga. Atau satuan tiganya kita lihat bercerai di atasnya ternyata masih nyambung. Budi ini terlalu global ngelihatnya. Gitu. Jadi kalau saya sih Masuk ke satuan 3 ini ya. Misalnya Di sini lah hengki-pengki terjadi. misalnya emang Pak Cul nggak dekat sama Pak Jokowi kan dekat. Emang Kalau tapi nggak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan berbahaya buat di depan. Tapi dekat dong gimana? Satuan 3 bisa naik jadi satuan 2 nih. Satuan 1 nih. Itu. Emang nggak dekat kan dekat. Emang Pak Cul nggak dekat sama Prabowo kan dekat. Bang. Hasto lah, coba contoh yang lain. Ya Hasto kan ini variabel nih satuan 4 nih. Satuan 4. Kayak gitu-gitu. Tapi Ibu Mega menurut saya kayak gitu lah. Jadi kita melihat bahwa Ibu Mega tidak menarik menteri sampai hari ini. Iya. Itu bahwa misalnya masih ada jembatan yang belum dibakar. Bukan, dan Pak Jokowi betul. Dan Abang merasa Pak Jokowi nggak akan bakar ini. Enggak. Apalagi nggak, meskipun ya udah secara resmi dianggapnya resepsi Iya. perceraiannya udah terjadi gitu. Kalau Pak Jokowi hanya ganti ini kalau misalnya PDIP narik diri. Nanti orang kan akan nanya ukurannya apa Bapak ganti ini. Misalnya Bu Risma, apa ukurannya Bapak ganti Bu Risma? Menkumham misalnya Yasona, apa ukurannya Bapak ganti Yasona? Atau Abdullah Azwar Anas misalnya, ukurannya apa Bapak ganti ini? Itulah Budi ini nggak ngerti pernikahan, udah ngomongin perceraian dia. Resepsi bulan. Kecuali PDIP yang bilang tarik seluruh menteri. Tidak hanya menteri PDIP, tapi menteri yang berafiliasi dengan PDIP tarik semua. Banyak itu. Itu banyak. Menteri Keuangan, Menteri PUPR misalnya tarik semua. Menlu gitu misalnya tarik semua katanya. Itu menteri-menteri yang datang ke open house-nya Bu Mega. Iya, misalnya begitu. Nah, kemarin PDIP yang nyerang-nyerang Pak Jokowi berani nggak menarik menterinya dari kabinet Pak Jokowi. Menkes.
Iya. Kan datang kan Menkes kan? Pak jangan gitu bos. Pak Rosan aja datang. Ya, belum menteri Wamen BUMN. Jadi kalau yang kayak gitu tuh itu urusan lain kan. Jadi bukan Pak Menteri yang Pak Presiden yang meresapel kan. Dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan oleh PDIP. Menurut saya kemungkinan yang kalaupun harus meresapel dengan pola yang seperti itu, PDIP yang menarik diri. Kalau Pak Jokowi yang mengganti, menurut saya ribut lagi. Ya, dan di akhir masa jabatan ribut. Dan Pak Jokowi nggak punya Bargain. nggak punya rekor motong orang, kecuali orangnya yang pergi kan, Ya. dari dulu kan. Dan dia kan akan diposisikan sebagai sesuatu yang apa ya? Apa? Kan Pak Jokowi itu orangnya decent, orangnya tahu mana yang harus dilakukan, mana yang enggak. Kalau dia motong orang sebanyak itu, gempar lah. Dan dia akan disalahkan gitu. Kalau ada kegemparan dan segala macam, dia Kan akan di disalahkan. periode pertama Seskapnya Andi Wijayanto. Habis itu jadi gubernur Lemhanas kan. Nggak meskipun kalau kata Nggak pernah dikat orang. kalau Opung Panda cerita menteri-menterinya Pak JK ditopel juga sama Pak Jokowi katanya di periode 1. Makanya ada Anies, ada Sudirman Said, Ya ada bisa aja, bisa Ya. aja. Yudi Krisnandi. Iya, dipecat kan belum tentu lo dikat dalam artian kalau lo masih loyal kan diopeni kayak Iya. Pak Andrinov kan Andrinov jadi komut. kan dikomut habis itu. Pak Yudi Krisnandi jadi duta besar. Iya. Ya, Oh. jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi Jadi lu dicarikan penugasan lain polanya kayak Gitu. gitu. Kecuali lu memang udah Out gitu. iya. jadi oposisi lu jadi Betul. Tom Lembong ya jadinya. Ya. Nah, itu beda cerita kan. Jadi menurut saya lebih mungkin PDI yang menarik diri daripada Pak Jokowi mengganti mereka. Ini kalau kita membaca Pak Jokowi yang selama ini ya, nggak tahu kalau tiba-tiba Pak Jokowi pengen eksperimen lagi, gue bikin yang beda gitu. Tapi apa konsekuensinya Bang seandainya Pak Jokowi melakukan reshuffle, apakah Pak Prabowo makin jadi nggak ketemu dengan PDI atau gimana sih menurut Abang? Enggak, kalau dengan Prabowo-nya menurut saya konteksnya akan dipilah-pilah itu. PDI-nya akan tetap dengan posisinya dengan Pak Prabowo. Pandangan dia tetap Prabowo akan tetap sama. Tapi menurut saya itu lebih kepada image dan citra Pak Jokowi yang kemudian dijadikan bahan spin, di framing, di framing macam-macam lah. Dan Pak Jokowi lagi yang jadi korban. Jadi buat apa dia ngambil risiko itu gitu loh? Dia akan jadi korban pembicaraan yang kurang baik. Walaupun mungkin ada yang dukung, tapi orang punya bahan gitu loh. Punya bahan untuk menjelek-jelekan Pak Jokowi di akhir masa jabatan dia. Dan tentu dia nggak mau itu kan. Dia kan mau bertahan turun dengan approval rating Ya. segini gitu. Meskipun dia oleh kelompok ini juga tetap nggak kurang kan Iya. serangan Iya, tapi udaranya kan gitu beda. Orang nggak suka sama kita dengan orang nggak suka sama kita tapi punya bahan itu kan beda. Iya benar. Dia boleh nggak suka sama kita tapi nggak punya bahan, dia mau ngapain? Ini kalau 8 menteri muncul out 8 bahan pula masih barisan banyak sakit lah hati bahan. ini kan. Iya benar. Berbagai macam sektor itu. Berbagai macam sektor. Iya kan? Torpedo dari Iya, benar. Misalnya begini. Mas Hasto punya barisan kan ibaratnya kan. nggak Misalnya sendiri. gini, Bu Risma mungkin nggak terlalu menonjol sebagai menteri, tapi kan nggak bisa kita bilang Bu Risma harus diganti. Ya kan, misalnya Abdullah Azwar Anas, ya kan kita nggak punya, kira-kira dalam kepala kita apa sih alasan dia diganti? Iya betul. Logikanya nggak ada. Iya. Menkumham yang pasang badan untuk banyak sekali regulasi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KUHP. Terus tiba-tiba misalnya terus diganti. Kalau diganti habis masa jabatan sih nggak apa. Tiba-tiba diganti tengah jalan kayak gini, kan jadi bahan. Nggak nemu dalihnya Bang. Nah, Pak Jokowi itu penting itu buat Pak Jokowi itu. Narasinya apa? Meskipun cuma sekedar udah tidak bersama atau sudah betul-betul clear tidak PDIP lagi gitu Iya, Bang, ya? gitu. Jadi orang Nasdem aja masih ini kok. Masih ada jadi menteri kok. PKB masih jadi menteri kok. Ini mengingatkan kita kepada bukunya John Rosa Bang. Dalih pembunuhan massal. Jangan sampai ada dalih yang bisa. Gitu. Dalihnya ini kita hindari kan Bang. Iya, dalihnya itu. Dan mungkin kalau ada dalih ini akan merepotkan Pak Prabowo lagi mungkin in the future ya karena Walaupun Iya, bisa mungkin kalau Pak Prabowo ingin memasukkan PDIP ke dalam. Kalau nggak ada ya Iya, iya. nggak apa-apa gitu. Jadi menurut saya ini impactnya lebih ke Pak Jokowi besarnya, bukan ke Pak Prabowo. Tuh kabinet Pak Prabowo itu 20 Oktober, setelah 20 Oktober tiba-tiba habis 20 Oktober Pak Prabowo masukin lagi orang itu kan bisa aja.
Maksudnya buat Pak Prabowo-nya lebih less impact lah. Ya. Lebih banyak impactnya terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi yang ingin turun dengan approval rating tetap tinggi itu tentu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Membuat orang lain lebih mudah untuk merasa jadi korban ini kan Iya, Bang. dan punya bahan itu. Iya. Repot punya bahan, orang-orang punya bahan itu di akhir-akhir masa jabatan nggak bisa sempat klarifikasi lagi nanti. Iya benar. Udah selesai kitanya gitu. Di sektor luar. Hari ini dosa-dosa Jokowi dari sektor luar negeri ya kan muncul. Besok sektor PUPR muncul. Perintah-perintahnya dulu ini aja. Gitu. Iya. Kumham. Iya kan. Ini kan Andi Wijayanto 1 aja udah heboh kan Republik kan. Rumit ya. Ada bahan kan Bang. Itu pun mundur sudah bukan ditopel Pak. Ini kan bukan Pak Jokowi yang nopel kan. Dia mundur. Mundur aja kayak kan? gitu Bos. Sampai lagi ditopel. Terus spill lagi spill. Topel kau. Baru denger aku istilah topel itu Bang. Nge-spill lagi habis itu kan. Jadi udahlah, ini menurut saya kalau kita mau baik juga lihat negara ini, biarkan aja ini selesai sampai di akhir. Bahwa ini mungkin jadi aspirasi beberapa pihak, wajar aja lah. Aspirasi kan macam-macam. Gitu. Kalau saya sih justru saya ngelihat ini tanpa aspirasi nih. Hah? Saya sih Maksudnya? nggak ada aspirasi buat ada apa? Ada pemecatan, ada reshuffle dan segala macam. Ngelihat ini kan tanpa aspirasi nih, ngelihatnya dalam konteks keberlanjutan bernegara dan dalam konteks Pak Jokowi harus turun dengan approval rating yang tetap Tinggi. bagus gitu. Oh iya, ini pasti mungkin ya orang-orang yang Oh juga yang mau reshuffle itu aspirasi lah ya. Menurut saya itu aspirasi. ya, yang punya kepentingan untuk membuat ya relasinya jadi iya. Ya, Ngerti. tapi saya juga nggak nyalain orang punya aspirasi. Iya, karena namanya usaha Bang. Namanya aspirasi. Aspirasi ya boleh aja. Iya. Gitu. Kita juga aspirasi Budi nih jadi jubir presiden dari Iya, dulu Bang. aspirasi. Mana ada Bos. Ada kita jadiin lu gua sama Pak Mansap berusaha Gimana orang jubir Jokowi. kita justru mengkampanyekan Valdo Maldinches sebagai jubir keriting kedua setelah Wimar Witular. Jadi, tapi bagus loh, aspirasi promosikan orang justru bagus Iya. daripada aspirasi memecat orang. Kutopel kau. Wah, Aspirasi memecat orang ini kita nambah musuh nanti. Tapi kalau aspirasi betul, setuju Bang. mempromosikan Promo ini kan, orang nggak jadi pun nggak apa-apa. Iya, syukur-syukur. Jangan-jangan gara-gara aspirasi kita dipancung kawan dengan makan kita nggak tahu. Iya. Ada Bang. Kan ada juga kawan minta aspirasi Iya, gitu iya, iya. kan. Banyak. Banyak, Ada kan? Bang salah satu kawan yang juga tahu bagaimana ini genealogi dan cara pikir kekuasaan. Dia bilang gini, nih bos, yang gini-gini nih. Ini yang pertama kena tebas nih bos. Karena dia menunjukkan diri sendiri. Iya. Iya, kan? Kalau konferensi pers udah berdiri belakang kan. Gitu kan ya. Ini bos yang bener-bener mungkin berkuasa dia bisik-bisik. Video itu jadi link berita, dilihat fotonya, oh ini yang ditopel duluan. Iya, kena topel pertama. Ya Dinda, ini kena tebas pertama Dinda. Gitu. Ya, gitu. Jadi ya gitu aja lah. Misalnya kita harus dengan ini juga kepala dingin melihat ini, dan juga harus dengan pikiran bahwa yang akan memutuskan seluruhnya itu Pak Prabowo nanti. Di sini yang akan memutuskan untuk sampai Oktober itu 100% Pak Ya. Jokowi. Gitu. Ya meskipun dalam pengakuan Pak Luhut bersama kami ya, Pak Jokowi itu sangat membuka ruang untuk Pak Prabowo selalu quote unquote magang Bang dalam Oh, kalau itu iya. Kalau kita lihat kebijakan. Di rapat-rapat yang nggak ada Rapat-rapat kaitannya dengan strategis. pertahanan, Pak Prabowo dilibatkan. Tapi itu menurut saya proses transisi yang baik gitu. Iya. Transisi kekuasaan yang baik karena ini keberlanjutan, jadi bisa langsung ngelihat langsung, ikut debat-debatnya, ikut diskusinya langsung, lihat bagaimana dieksekusinya. Itu sekaligus Perencanaan. menggugurkan ini Bang ya, omongan belakang tuh yang bilang Pak Jokowi udah mulai singit sama Pak Prabowo apa gitu-gitu. Mereka pengennya begitu kan. Itu dari mana agenda itu? Itu aspirasi agenda apa fakta? Agenda dari orang yang kemarin belum menang bisa jadi agak aspirasi dari SJW. Aspirasi pengennya gitu Bang. Atau aspirasi dari media dan podcast yang kurang bahan nih, kurang Bang. pertarungan, kurang bahan juga. Betul juga Bang. Gitu kan, Kemarin- total politik susah juga cari narasumber nanti kan kalau Betul. misalnya Nah, damai-damai kalau terus. kita mah gampang. gampang. Abang-abang. Kita ini bisnisnya satu Bang, bikin sur. Bikin sur, ya benar juga. Ya, the happiness of journalism.
The journalism of happiness, Bang. Bukan investigatif lagi. Bukan Brian. Aku nggak bikin sur. Emang hebat kalian. Iya, lanjut, Kak. Aku taunya aku diumbang, Pak. Sur pula aku. Aku nggak bikin sur kalian. Memang kalian hebat ya. Sur. Ya, tetap aja bikin sur itu. Jenderal itu. Ya gitu. Menurut saya kan sekarang politik lebih landai, jauh lebih landai. Kalau misalnya orang bikin berita sekarang mau bikin, coba lihat bocor halus. Orang mau siapa jadi menteri aja di framing seolah-olah ada bagi-bagi kekuasaan gitu. Lah kan memang bagi-bagi kekuasaan. Iya pasti. Ini politik kok bagi-bagi jabatan aja nih, sini punya aspirasi sekian menteri lah. Iya memang. Ya politik emang harus dibagi. Masa dia presiden dia harus jadi menteri juga semua kan nggak mungkin. Memang berat, Bang. Sekarang bicara pilkada belum panas. Belum panas. Di SEO nih Bang, pilkada belum Jadi ramai, Bang. kurang bahan memang. Politik Makanya bahannya paling enak tuh sekarang mau ini udah mulai singgit nih berdua nih. Jokowi Prabowo. Iya, udah mulai bertarung nih berdua nih mulai singgit. Jokowi Prabowo atau Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran sudah mulai nggak akur katanya. Ya, kayak gitu-gitu lah. Gimana bro? Belum pegang tongkat. Tuan komandonya mereka belum pegang, belum mereka berunding itu. Untuk yang Tapi kan di pilkada emang sering terjadi itu, Bang. Habis menang langsung kelahi nomor 1, nomor 2 ini, Bang. Iya, tapi kan itu langsung biasa. Iya, langsung. Banyak tuh. Belum mulai prit aja udah kelahi. tapi kalau di level presiden dan wakil presiden itu jelas lah disposisinya. Nanti yang akan jadi kewenangan misalnya wapres ini ya dikasih sama presiden dan selalu dikasih peran. Kalau di pilkada memang sering nggak dikasih peran. Iya. Dan nggak jadi berita nasional. Iya. Kenapa? Orang Iya, level daerah benar. kok. Kan coba di nasional, Benar, presiden nggak benar. dikasih, wapres nggak dikasih peran jadi berita itu. Jakarta juga. Ini aku semua yang bayarin nih, kurang ajar nih orang, kata wakilnya biasanya kayak gitu Iya. tuh. Wakilnya merasa membayari mentraktir si Iya. calon bupati Kayak dengan gitu. Kalau Jakarta ini agak ekstrim, Bang. Dulu Ya. Jokowi Ahok dibilang Pak Ahok kelebihan peran. Ya kan? Kalau Anies Sandi, Dibilang nggak ada peran. Sandinya nggak ada peran. Jadi berita kan, pindah Berita. jadi wapres dia kan, jadi cawapres dia kan gitu. Kebuka kalau misalnya kayak gini-gini tuh kebuka. Jadi lebih jelas lah nanti. Kalau soal kabinet nasional nih lebih jelas, nggak mungkin nggak ada peran. Tapi menempatkan diri bagi orang nomor 2 itu gimana sih, Bang? Maksudnya melihat ya, Bang ya, kondisi Ya Pak JK lah yang paling ekstrim lah kalau bicara wakil presiden pasca reformasi ya, Bang. Itu kan Pak JK ini kan mik nganggur dikit kan dia rebut gitu, Bang. Kadang-kadang itu. ya 0-0 lawan Soviet gitu. Iya, sekarang udah tapi bisa kan lebih pelajaran bangga lah dia. ya. Pelajaran lah. Kalau kita dalam berbangsa negara pasti lama-lama belajar kan. Wakil presiden itu bukan banser. Tapi dia memang terima pekerjaan kalau dikasih sama presiden. Jadi minta-minta saya mau ngerjain itu kan nggak jadi kabinet presidensial dia. Kabinet presidensial adalah ketika semua orang yang menjadi tim presiden, termasuk orang yang mendampingi presiden, wakil presiden misalnya, kewenangan dia, pekerjaan dia ya itu apa yang didelegasikan oleh presiden, gitu aja. Jadi yang bukan kerjanya ya dia nggak perlu minta itu buat dia kerjakan kan gitu. Menempatkan diri jadi wakil tuh itu aja. Sebenarnya simpel kan. Tapi wakil presiden kan cuma banser, enggak. Pasti dikasih kewenangan. Kewenangannya apa? Misalnya satu menteri koordinator dengan menteri-menteri di bawahnya bisa jadi begitu. Atau 2 menteri koordinator dengan menteri-menteri di bawahnya itu di bawah pengawasan dan di bawah koordinasi, di bawah supervisinya wapres bisa begitu. Bisa, Bang. Tapi Bisa begitu. lagi-lagi harus ditugaskan presiden. Iya dong. Kan yang tanda tangan presiden. Yang teken ini. Yang teken kan presiden. Wakil presiden teken itu Muhammad Hatta aja. Dulu Maklumat X ini, Bang. Ya. Maklumat X tiba-tiba berdiri partai politik kan. itu wakil presiden teken tuh satu kali. Prof Maklumat Yusril pernah cerita, Bang. Sesekalinya Waktu tuh. beliau Mensesnek, Nah. itu pernah ada, Bos. Oh. Keputusan wakil presiden ini tiba-tiba. Oh, iya, Dulu itu kan. ada presiden Ars. Iya, tapi kan susah itu. Kena topel pula habis itu kan. susah langsung. itu. Keputusan wakil presiden dasar hukumnya apa? Gitu. Itu pun Bung Hatta nggak bikin keputusan wakil presiden, maklumat. Tapi namanya negara baru ya, begitu wakil presiden yang Bebas ya, Bang. yang State keluarin surat formation mau ini, orang bikin orang partai politik waktu itu. Karena wakil presidennya ya nggak usah gue lanjutin lah. Apa? Nggak mau gue omongin lah. Siapa? Bu Hatta. Mata. Kan karena founding father gitu. Founding fathers, Iya, ada jadi legitimasi beda. dia. legitimasinya beda. Gitu. Coba ngomong deh nanti Tit.
Enggak. Founding fathers maksud gue itu. Iya. Gue menemukan kata yang lebih netral. Saham agak besar di Republik ya. Iya, makanya. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, ini terakhir nih Bang. Abang ngelihat jelang 20 Oktober ini apa momen-momen krusial apa yang akan menentukan arah? Ini kenapa goyang-goyang sendiri? Aneh juga tuh Bang. Itu Ini agak longgar nih kayaknya nih. Perlu ganti mic baru nih. Mantan juga nih. Harus lapor sama Ekoda ini. Iya, tower regime ini kan. Memang sengaja Bang. Memang sengaja. Kita udah pesan Pak Dinda. Sengaja dibikin longgar nih biar Ya, kalau ini ganti tunjukkan mic baru kok nih. kasih mic-nya udah buruk-buruk gitu. Bang Hasan agak iba dikit. Iya, biar ada perintah regime kan. Iya, Jadi nanti itu yang krusial itu kan penentuan calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu kan juga koalisi ini pengen juga koalisi ini kan tentu nanti pengen juga kompak sampai di daerah. Minimal provinsi. Provinsi kunci lah. Minimal provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten penting lah. Pengen kompak juga ke bawah. Nah, tapi kan aspirasi bisa lebih dari satu nih. Karena koalisinya banyak kan. Nah, memanage ini tentu jadi problem. Bukan jadi problem, tapi jadi tantangan. Jadi tantangan tersendiri. Siapa yang nomor 1, siapa nomor 2 di sini. Kan gitu. Baik untuk sesama Anggota ini, koalisi ini kayak gitu. Wah, berat juga Bang Pacul nih. Nah, Bang gitu. Pacul. Yang Jawa Terus Tengah. yang berikutnya juga nanti adalah kelengkapan dewan. Kan dewan DPR lebih dulu dilantik nanti kan. Nah, merumuskan alat kelengkapan dewan ini kan harus sharing juga. Siapa ketua DPR, siapa ketua MPR. Nah, kayak gitu-gitu. Iya, Kan konsensusnya kemarin misalnya ketua DPR partai pemenang kedua ketua MPR. Apakah masih sama atau mau ada pola yang lain? MD3 ini maksudnya. Kalau MD3 mungkin enggak lah ya. Enggak. Karena Itu MD3-nya agak mengganggu. mengunci Bang. Iya. Kalau MD3 nanti agak mengganggu Stabilitas nasional gitu ya. nilai fatsun kita bernegara tuh agak ini. Kalau Hargai, tadi- ada penghargaan lah. Kembali lagi Bang, dalih pembunuhan massal ini Iya. ada pula dalihnya nanti. Iya. Iya nggak? Iya nggak? Kan dulu dalihnya gitu. Tapi di Senayan ini kan orang nemu aja dalihnya Pak. Iya, tapi kan ingat, misalnya ketika Golkar dulu tahun 2014, ini orang bisa bicara ini ada hubungan atau nggak ada hubungan nih. Tapi 2014 berusaha ngakalin PDIP sehingga PDIP nggak jadi Pimpinan ketua. pimpinan. Yang jadi ketua kan semua ketua komisi itu pimpinan komisi nggak ada PDIP loh itu. Wah itu kan, 2014 ya Pak. iya itu rusuh politiknya Panjang. agak panjang itu. KMP KIH ini ya. Iya, terus Jenderal Idrus Marham ini dulu kan ketua DPR-nya habis itu, iya kan? berganti-ganti Bang ya. Ya terus Ketua DPR 3 loh Bang. Iya, Iya, pokoknya 3. era itu. Akom. Setnov, Hmm. Akom, sama kawannya siapa? Bambang Bamsud, Susatyo. iya. 3 Bang. Iya bener juga dalam 5 tahun. Gila. Kena topel semua. Nah ini ya, partai yang kemudian mencoba mengacak-acak itu nggak selamat ketua sama sekjennya. Kan yang di depan yang mengubah undang-undang MD3 ini kan Golkar waktu itu. Ketua sama sekjennya nggak selamat waktu itu. Nah, sekjen siapa? Idrus. Oh, Iya, nggak selamat ketua sama Abang lu sekjen. ini. Ini lebih ke karena karma apa lebih ke Nggak karena tahu, apa, ya, Bang? makanya satu jadi ketua DPR nggak selamat, satu jadi menteri waktu itu nggak selamat juga. Ketua MPR aja Zulpan, gimana logikanya coba terus. Jadi yang kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi menurut saya ikutin aja yang sudah menjadi Fatsun, kesepakatan Bang. ini ikutin aja. Kayak gitu. Terserah nanti diskusinya gimana lah. Yang Jangan kayak gitu. sampai ada dalih lagi Bang. Ya, ini titik krusial yang berikutnya. Titik krusial yang ketiga menurut saya ya tadi kan DPR, MPR dengan alat kelengkapannya. Yang berikutnya nanti memang Kabinet. kabinet. Oh, kabinet ini masih jauh, long way to Kabinet yang go ketiga. ya, ternyata. Kabinet itu jauh. yang ketiga. Jadi sebelum memerintah pun sudah pusing ya memang. Tapi ini bagian dari Ujian nih. kerjaan, Kerjaan. Konsekuensi Bang. konsekuensi job, gitu. Iya, ya. bagian dari kerjaan ini gitu. Bang, ada yang bilang gini Bang. Beberapa orang. Tambah lagi sama kawannya. Dikit. Semua akan dengan tadi 2 format Abang, pilkada, parlemen, kabinet. Ada gerakan, Kabinda. kabinet itu apa? Kader binaan. Kabinet siapa? Ayo, ngomong dong. Apa? Ngomong. Kader binaan udah.
dari 3 sektor tadi Bang, pilkada, parlemen dan kabinet, ada gerakan yang agak sulit untuk mengeksklud PDI dari ketiga Proses. 3 proses. ketiga kolom ini. Ya kalau misalnya PDI memutuskan diri untuk tidak bergabung dengan pemerintahan, kan konsekuensi logis saja. Tapi ada yang nggak bisa dieksklud, kelengkapan dewan nggak bisa. Tapi di pilkada nggak mau join bisa aja. Itu otoritas penuh lah Bang. Itu terus penuh lah. PDIP dengan jalan sendiri, dengan sistemnya PDIP, dengan modelnya PDIP, kami koalisi di sini, itu bisa begitu. Karena ingin memastikan juga gubernur-gubernur, bupati-bupati, kepala daerah yang penting kan Sejalan bagian dengan presiden. dari koalisi. Bisa begitu. Tapi kalau AKD kayaknya susah nih. Negosiasinya seperti negosiasi normal lah. Pimpinan dewan harus partai pemenang. Ya. Pemilu kan bisa begitu. Nah, kalau untuk kabinet ya dieksklud lagi. Kalau memutuskan untuk tidak Bersama. bersama. Alamiah aja ya Bang. Ngalamiah aja yang kayak gitu. Jadi bukan kemudian, saya yakin nih Pak Prabowo kan ngajak ngomong semua nih. Mau PKB, mau Nasdem, mungkin P3 juga diajak ngomong. PKS. Nggak tahu lah ya PKS ya. Kita belum lihat, saya nggak tahu. Gesturnya Habib Abu udah minta dirangkul udah Bang. Iya bisa aja, tapi kan kayak kemarin gitu nggak datang ya. Habib Abu. Pas Udah gini ini tangannya. udah nggak datang kemarin. Sama nggak datang ulang apa halal bihalalnya PKS kan Pak Prabowo nggak datang. Oh iya. Tapi acara PKB, Nasdem malah hadir kan. Nah, PDIP menurut saya tidak mungkin tidak diajak bicara. Langsung main di-exclude aja gitu. Lebih mungkin PKS nggak di-exclude langsung tanpa diajak bicara lebih mungkin. Tapi kalau PDIP nggak yakin saya langsung di-exclude tanpa diajak bicara.